Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita dan Allah masih memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali bahasan kitab Kasyfus Syubhat. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini atau ikuti pada saat ini termasuk menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masih dalam bahasan syubhat yang ke-11 ya. Syubhat yang ke-11. Karena sebagaimana kita ketahui, syubhat yang ke-11 ini penulis rahimahullahu taala memperbanyak atau panjang jawaban beliau di syubhat ini. Jadi kita ulangi bahwa syubhat ini disebutkan oleh orang-orang yang tentunya pro terhadap hal-hal kesyirikan seperti pergi ke kuburan, tabarruk, meminta, kemudian tawassul pada orang-orang yang telah meninggal, berdoa di sisinya dan seterusnya. Itu syubhatnya, ringkasnya. Ini halaman 42 dan ini tentu pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun agar lebih nyambung ya, sebelum kita masuk ke jawaban berikutnya, karena beliau menyebutkan lebih kurang ini ada 9 jawaban yang beliau sebutkan dan kita sampai jawaban pada jawaban yang ke-6. Insyaallah kita akan masuk pada jawaban yang ke-7 dari jawaban-jawaban yang beliau berikan terhadap syubhat ini. Jadi syubhat ini menyatakan bahwa mereka tidak menerima ya, tidak menerima dikatakan musyrik atau disamakan dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir. Ya, kenapa? Karena orang kafir di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran itu turun, itu mereka memang tidak bersyahadat, ya, tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tentunya mereka tidak yakin dengan apa yang ada setelah kematian. Nah, mereka tidak percaya yaumul ba'tsi, hari kiamat, hari akhirat, mereka tidak percaya. Nah, sedangkan kami, kata mereka, itu bersyahadat la ilaha illallah, tentunya beriman kepada hari akhirat, beriman dengan hari kebangkitan, dan seterusnya. Nah, ini tentu syubhat yang kuat dan banyak kita mendengar. Nah, ringkasnya, beliau sebutkan jawaban yang pertama, beliau menyampaikan bahwa para ulama sepakat akan kufurnya orang yang mengingkari salah satu di antara syariat atau ajaran syariat yang telah tetap. Ya. Jadi apabila ada orang yang mengingkari salah satu saja syariat yang ada, misalnya mengingkari haji, sholat rajin, puasa rajin, dan semuanya rajin, tapi mengingkari haji. Nah, jadi ini pun dihukumi kafir oleh para ulama. Nah, jadi begitu juga dengan orang-orang yang mengingkari salah satu di antara Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, para Rasul. Jadi satu di antara Rasul saja yang mereka ingkari, maka telah dihukumi, telah ingkar terhadap seluruh para Rasul. Nah, sekarang tidak diragukan lagi bahwa tauhid ini merupakan salah satu di antara ajaran syariat yang tetap, dan itu merupakan tujuan diutusnya para Rasul. Nah, oleh karena itu dari jawaban pertama ini diketahui bahwa apabila mereka mengingkari tauhid ini, tentu bagaimana bentuk pengingkaran tauhid? Jadi bentuk pengingkaran tauhid adalah seluruh hal-hal yang menodai tauhid itu sendiri. Nah, dari perbuatan-perbuatan syirik yang ada. Nah, minta kepada orang yang telah mati, tawassul dan semuanya itu. Nah, jadi jawaban yang pertama diajak kita diberitahukan kepada kita oleh Syekh rahimahullahu taala bahwa tauhid ini merupakan salah satu di antara syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu bagi mereka yang mengingkari tauhid ini ibarat mengingkari syariat di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedang tadi telah disepakati oleh para ulama
bahwa satu saja diingkari ya di antara syariat-syariat yang ada, maka kafir. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, kata beliau rahimallahu taala, bahwa tauhid ini tidak diragukan lagi bahwa merupakan atau dia adalah merupakan ibadah yang besar, ya. Bahkan kata beliau tauhid ini lebih besar daripada ibadah, sholat, zakat, puasa dan haji. Jadi tauhid ini termasuk syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi kedudukannya paling tinggi, melebihi kedudukan yang lain. Jadi tauhid ini kata beliau lebih besar daripada ibadah sholat, zakat, puasa dan haji, karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah tauhid. Itulah tauhid, dan rukun Islam yang pertama adalah tauhid tentunya. Jadi apabila ada orang yang melakukan hal-hal yang mencoreng dan membatalkan tauhid itu sendiri, ya tentu ini tidak diragukan lagi akan kekufurannya. Jadi jawaban yang kedua adalah tauhid ini merupakan ibadah yang paling besar, syariat yang paling besar. Kata beliau rahimallahu taala, jika seorang mengingkari satu hal dari hal-hal itu dihukumi kafir, itu syariat yang tadi kita sampaikan sebelumnya, meskipun dia sudah mengamalkan semua syariat Rasulullah. Ini pertanyaan beliau, tepatkah orang yang mengingkari tauhid, yang mana tauhid itu merupakan agama seluruh rasul-rasul, tidak dihukumi kafir? Jadi maknanya jawaban yang kedua ini, jadi tidak ada alasan lagi karena tidak patut untuk tidak dihukumi kafir bagi mereka yang merusak tauhidnya, membatalkan tauhidnya, karena tauhid ini merupakan ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma saja, sia-sia saja rajin ibadah yang lain, haji, puasa, sedekah, zakat dan lain-lain, tapi dari sisi tauhid itu rusak. Pergi ke kuburan, lagi-lagi kita sebutkan, minta syafaat kepada yang telah meninggal. Nah, ini adalah telah merusak tauhidnya. Jadi orang seperti itu sudah patut, ya, sudah tepat untuk dikatakan sebagai musyrik, sudah tepat dikatakan sebagai kafir. Dan ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, beliau menyampaikan fakta bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Hanifah. Di mana diketahui Bani Hanifah ini adalah disitulah kabilah munculnya Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta yang mengklaim diri dia seorang nabi. Nah, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Hanifah, ya, bukan karena Bani Hanifah tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan karena juga mereka tidak melaksanakan sholat, tidak. Tapi alasan utama mereka diperangi adalah karena mereka mengakui Musailamah Al-Kadzab itu sebagai seorang nabi. Artinya mereka telah membuat kedudukan Musailamah Al-Kadzab ini satu level dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Nah, ini penyebab utama para sahabat Rasulullah SAW memerangi Bani Hanifah. Nah, kalau masalah ini difahami, maka tentu masalah tauhid ini akan lebih difahami. Jadi kesimpulannya, apabila ada orang yang menyamakan kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul dengan manusia yang lainnya sebagai seorang Rasul juga, ini diperangi, artinya murtad. Apalagi kalau ada orang yang menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan makhluk, ya, ada yang menyatakan ada makhluk itu sama level dengan Allah Subhanahu wa taala, baik pengakuannya secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh kata beliau rahimahullahu taala di sini, ini halaman 46, ya. Bagaimana dengan orang yang mengangkat Syamsan atau Yusuf? Nah, kita sebutkan Syamsan atau Yusuf ini adalah seorang yang diagungkan kuburannya pada waktu zaman beliau. Nah, bagaimana dengan orang yang mengangkat Syamsan atau Yusuf atau seorang sahabat ataupun seorang nabi ke derajat yang maha menguasai langit dan bumi? Artinya bagaimana kalau ada orang yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kekhususan Allah Subhanahu wa taala?
ya sudah pasti ini dikatakan musyrik. Kalau menyamakan makhluk atau manusia, menyatakan satu level dengan Rasul sebagai seorang Rasul juga dikatakan kafir, perangi. Nah, apalagi ini tentunya sudah patut untuk diperangi. Nah, ini jawaban yang ketiga tentu masuk akal sekali. Nah, dan betapa banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Yaitu menyamakan makhluk, ya, menyamakan level makhluk dengan level ilah, dengan level Rabb Azza wa Jal. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang banyak ini secara tidak langsung dengan adanya syubhat lah, alasan lah, dan yang lain-lain. Tapi itu jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat, kata beliau rahimahullahu taala, menyampaikan fakta bahwa ada di zaman Ali radhiyallahu taala anhu, pada zaman Ali radhiyallahu taala anhu ada orang-orang yang dibakar oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu taala anhu mendapati mereka menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah merupakan fakta. Jadi kata beliau di halaman 47 dikatakan pula orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api, mereka semua mengaku dirinya Islam. Nah, dan mereka sahabat-sahabat Ali serta belajar ilmu dari para sahabat, akan tetapi mereka beriktikad terhadap Ali, berkeyakinan terhadap Ali seperti keyakinan orang terhadap Yusuf dan Syamsan dan orang yang semisal keduanya. Maka bagaimana bisa para sahabat itu sepakat untuk membunuh dan mengkafirkan mereka? Artinya poin yang keempat ini, ya, sebagai jawaban dari syubhat yang tadi, itu memang fakta orang Islam dikafirkan, fakta orang Islam masuk ke dalam kemusyrikan itu memang benar-benar ada. Karena syubhat ini kan mengatakan tidak terima, ya, tidak terima diri mereka dikatakan sebagai orang musyrik, tidak menerima dikatakan diri mereka dikafirkan. Padahal tadi alasannya banyak. Syahadat, berkeyakinan dengan adanya hari kiamat, dan seterusnya. Nah, faktanya sahabat-sahabat Nabi SAW memerangi orang-orang yang mengaku diri mereka Nabi. Bahkan Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang berkeyakinan Ali ini ibarat Tuhan. Nah, itu para sahabat Nabi SAW tidak ragu-ragu dalam hal ini, tegas. Itu jawaban yang keempat. Kemudian jawaban yang kelima, kata beliau rahimahullahu taala, berkaitan dengan fakta Bani Ubaid Al-Qaddah. Nah, jadi Ubaidiyun atau Fatimiyun yang pernah kita sebutkan pada halaqah sebelumnya, bahwa para ulama sepakat mengkafirkan ini Ubaid Al-Qaddah. Si Ubaid Al-Qaddah ini tentu muasisnya, ya, orang yang pertama kali membentuk kerajaan Ubaidiyun ini atau Fatimiyun, dan pernah kita sebutkan dialah orang yang memulai merusak Islam, merubah Islam, kemudian membuat Id atau membuat maulid-maulid yang ada sampai sekarang ini masih tersisa, dan mereka cukup lama menguasai negeri Islam, sekitar 268 tahun mereka berkuasa. Nah, ini mereka dikafirkan oleh para ulama. Sepakat para ulama mengkafirkan pemerintah Bani Ubaidiyin atau Bani Fatimiyin ini. Nah, ini membuktikan bahwasanya ada hukum kafir, ya, ada hukum-hukum atau orang-orang yang dihukumi keluar dari Islam oleh para ulama. Kemudian jawaban yang keenam, kata beliau rahimahullahu taala, jika orang-orang dulu tidak kafir melainkan lantaran mereka hanya memadukan antara syirik dan mendustakan Rasulullah SAW. Ini halaman 48, ya, halaman 48. Kata beliau, jika orang-orang dahulu tidak kafir melainkan lantaran mereka hanya memadukan antara syirik dan mendustakan Rasulullah SAW dan Al-Quran, serta mengingkari hari kebangkitan dan lainnya, maka apalah artinya bab yang disebut oleh para ulama seluruh mazhab, bab hukum orang murtad. Nah, ini jawaban yang kelima, lebih tegas lagi, bahwa para ulama di dalam kitab-kitab mereka, terutama ulama-ulama mazhab yang ada, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,
dalam kitab-kitab mereka ada bab khusus berkaitan dengan bab murtad. Nah, bab berkaitan dengan bab murtad. Nah, jadi tentunya bab-bab murtad itu dibahas oleh para ulama, ada sebab-sebab yang memurtadkan seseorang. Salah satu diantaranya adalah ini, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran, kemudian syirik, dan seterusnya. Nah, lalu kalau tidak terima dikatakan syirik setelah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, berarti seluruh ulama mazhab yang ada ini sia-sia, ya, tidak ada artinya gitu. Mereka membahas ada bab hukum orang murtad di dalam kitab-kitab mereka, ini sia-sia berarti. Ya tentu para ulama tidak ada yang sia-sia tentu. Nah, ini sebagai jawaban bahwasanya murtad keluar daripada Islam karena akibat amalan-amalan tertentu yang merusak tauhid itu memang benar-benar ada. Nah, kemudian yang ketujuh. Kita lihat yang ketujuh, kata beliau rahimahullahu taala, dikatakan pula orang yang Allah katakan tentang mereka, yahlifuna billah ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ini halaman 48, jawaban yang ketujuh. Nah, ini sekarang yang kita akan bahas karena tadi itu ibarat murojaah saja dari jawaban-jawaban syubhat yang ke-11. Nah, ini sekarang kita masuk jawaban yang ketujuh dari syubhat yang ke-11. Ya, beliau menukil surah At-Taubah ayat 74. Surah At-Taubah ayat 74. Jadi mereka, orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Ya, tentunya ini sebagaimana yang disebut oleh para ulama tafsir, mereka berbeda pendapat kepada siapa ayat ini diturunkan, untuk siapa. Nah, tapi yang pastinya sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini ayat ini ditujukan kepada kaum munafikun, ya, kaum munafikun, orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana mereka sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah, ya, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Nah, itu bersumpah tidak menyakiti Rasulullah SAW, bersumpah. Ya, namanya orang munafik, ya, bermuka dua. Dan ini munafiknya jenis munafik i'tiqadi, munafik yang munafik dari sisi keyakinan yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Nah, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Ini orang munafik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan telah menjadi kafir sesudah Islam. Jadi, lagi-lagi kita ingatkan orang-orang yang mengatakan syubhat tadi, yang tidak terima dikatakan kafir, tidak terima dikatakan musyrik padahal telah bersyahadat. Ya, tidak terima dikatakan kafir musyrik akibat perbuatan-perbuatan mereka yang menjadikan para wali seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ mereka berdoa, di mana di situ mereka meminta syafaat dan lain-lain. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang kafir sesudah Islam. Ini keluar daripada Islam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, apakah kamu tidak mendengar bahwasanya Allah telah mengkafirkan mereka hanya karena mereka mengucapkan satu kalimat. Nah, ini orang munafik, ya, orang munafik. Dan banyak, dan pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwasanya ada di antara kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang kita anggap remeh, kita anggap enteng, kita anggap ringan, ya, namun karena sebab ucapan tersebut masuk neraka. Nah, banyak ucapan-ucapan seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan tauhid ini tentu sangat hati-hati, ya, ucapan, ya, lebih-lebih perbuatan. Jadi kata beliau, apakah kamu tidak mendengar bahwasanya Allah telah mengkafirkan mereka hanya karena mereka mengucapkan satu kalimat. Apa kalimat yang disebut oleh kaum munafikin itu? Disebut di kata-kata atau kalimat berikutnya. Kata beliau, padahal semasa Rasulullah SAW mereka berjihad bersama beliau
mengerjakan sholat bersama beliau, yakni Rasulullah SAW, berzakat, menunaikan ibadah haji, dan mentauhidkan Allah. Nah, ini luar biasa orang-orang seperti ini, ya, ibadah semua dilakukan dan itu tidak tanggung-tanggung ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebersamaan bersama Rasulullah SAW ini suatu keutamaan yang luar biasa yang tidak mungkin akan didapatkan oleh orang setelahnya. Namun karena ada ucapan-ucapan yang menyelisihi ya, akidah Islam, maka mereka pun dihukumi kafir, dihukumi murtad oleh Allah dan Rasulnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, masih di halaman 49, demikian pula orang-orang yang Allah katakan tentang mereka. Demikian pula orang-orang yang Allah katakan tentang mereka, yaitu orang-orang munafik tadi. Surat Taubah ayat 65 sampai 66. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jelas ayat ini bahwa di situ ada sekelompok orang yang kafir setelah mereka Islam. Nah, jadi kita ini harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Jangan setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah terus merasa aman. Merasa aman tidak bisa dikeluarkan daripada Islam. Merasa aman tidak bisa lagi masuk ke dalam kesyirikan. Nah, ini merasa aman, ini muskilah. Ini masalah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini. Nah, katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok, tidak usah kamu minta maaf. Nah, bayangkan minta maafnya pun tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Karena kamu kafir sesudah beriman. Nah, tentu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab orang-orang munafik ya, kejadiannya pada perang Tabuk. Nah, nanti beliau akan sebutkan di situ. Nah, jadi Allah telah menerangkan dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, kata beliau di sini, bahwasanya mereka itu kafir sesudah beriman, padahal mereka ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Nah, ini kejadiannya pada waktu perang Tabuk. Ya, perang Tabuk kita ketahui bersama itu salah satu di antara perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Perang ini Rasulullah SAW siapkan untuk melawan pasukan Romawi. Ya, pasukan Romawi. Jadi perang Tabuk ini ya Tabuk ya sekarang di wilayah Saudi. Wilayah Saudi dan cukup jauh pada waktu ini. Karena perang ini adalah perang yang paling jauh jaraknya, ya, jarak tempuhnya yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Ini perang Tabuk sekitar berapa tuh dari Madinah, sekitar 700-an kilo lebih ya dari Madinah. Itu cukup jauh. Yang lainnya perang-perang yang lain tidak begitu jauh. Nah, tapi ini perang Tabuk begitu jauh. Dan juga perang Tabuk ini kejadiannya pada waktu musim panas. Nah, kita ketahui bersama ya musim panas. Kalau udah musim panas di Arab ini bagaimana? Panasnya luar biasa. Nah, kita di Qatar ini alhamdulillah kita bisalah gitu ya merasakan panasnya. Jadi bayangkan itu di musim panas. Bulan Rajab di musim panas tahun 9 Hijriah. Ini kejadian perang Tabuk. Luar biasa. Jauh jaraknya kemudian waktunya di musim panas. Kemudian Rasulullah SAW akan berperang melawan salah satu kekuatan besar pada waktu itu kekuatan Romawi dengan sekutu-sekutunya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengalami kekurangan dalam peralatan pasukan dan seterusnya. Nah, oleh itu ini perang Tabuk dinamakan juga perang Usrah, ya, perang Usrah. Jadi Usrah ini kan artinya susah, sulit. Nah, kenapa? Karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Namun ya qadarullah, Allah menakdirkan sampai beliau di Tabuk itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan musuh. Artinya musuh mereka lari semuanya. Jadi tidak terjadi tidak terjadi perang secara langsung. Artinya Rasulullah SAW menang mutlak ya karena mereka musuh lari.
Taib. Nah, sepulangnya dari Tabuk ini di perjalanan ini terjadi begitu ya, orang-orang munafik yang ikut ya bersama Rasulullah SAW. Nah, jadi mereka mengolok-olok ucapan-ucapannya. Jadi oleh karena itu tadi disebutkan di awal oleh beliau, apakah kamu tidak mendengar bahwasanya Allah telah mengkafirkan mereka hanya karena mereka mengucapkan satu kalimat. Mengucapkan suatu kalimat. Jadi apa yang mereka ucapkan orang-orang munafik itu? Jadi mereka menyebutkan apa ma ra'aina min qurra'ina aktsar atau arghab butunan. Nah, kemudian kata beliau, kami tidak pernah melihat ya orang-orang yang seperti ahli Al-Quran, jadi qurra'ina, orang-orang penghafal atau ahli Al-Quran di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lebih rakus ya, lebih suka makan, yang lebih pengecut. Nah, ini ucapan-ucapannya, tuduh-tuduhannya. Nah, suka makan ya, pengecut. Nah, apalagi yang diucapkan oleh orang-orang seperti ini. Nah, itu setelah itu ada di antara sahabat-sahabat Nabi SAW mendengar ucapan tersebut, jadi melaporkan kepada Nabi SAW. Nah, sebelum sahabat melaporkan kepada Rasulullah SAW ucapan orang munafik tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat ini. Itu ternyata Rasulullah SAW telah diberitahukan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sampai laporannya. Nah, sehingga orang-orang tadi yang mengucapkan kalimat-kalimat istihza, ya, kalimat-kalimat yang mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya, itu pun meminta ampun. Namun tidak ada ampunan bagi mereka. Bahkan mereka bergelantungan dalam riwayat tersebut, ini riwayat Bukhari ya, bergelantungan di pelana unta Rasulullah SAW sampai kerikil-kerikil yang di bawah unta itu mereka terjang semuanya. Tapi tetap tidak diterima permohonan maafnya oleh Rasulullah SAW. Ini berarti ucapan itu sangat-sangat dahsyat ya, sangat-sangat besar maknanya, sehingga mereka pun tidak diampuni oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ayat itu turun, ya ayat ini itulah sebab turunnya. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, jadi itu kalau kita sadar akan hal ini, ucapan-ucapan seperti itu saja ya, itu mengeluarkan seseorang daripada Islam, apalagi perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang dengan kata lain syirik. Nah, lagi-lagi kita contohkan, pergi ke kuburan, minta-minta di situ dengan alasan tawasul, dengan alasan tabarruk, minta syafaat dan yang lain-lain. Ini sudah menyamakan level Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi sekali lagi, kalau tadi ucapan saja itu sudah dikatakan kafir, ini apalagi perbuatan, sudah tentu lebih dan lebih lagi. Mereka itu syubhat yang ke-11 yang menyatakan diri mereka tidak terima dikatakan orang musyrik, orang kafir karena melakukan hal-hal kesyirikan-kesyirikan yang tadi, itu sudah jelas ya bantahan-bantahannya oleh penulis rahimahullahu taala, dan bantahannya masuk akal secara nakal. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, halaman masih 49, kita baca paragraf yang terakhir. Allah telah menerangkan dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya mereka itu kafir sesudah beriman, padahal mereka itu bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Nah, tadi riwayatnya. Nah, mereka telah mengucapkan suatu kalimat kekafiran, ya, mengolok-olok. Nah, dan alasannya setelah diketahui, mereka mengatakan kami hanya senda gurau, main-main saja ya Rasul. Senda gurau, hanya main-main saja, tidak serius lah begitu, tidak serius. Nah, tapi tetap saja itu tidak menjadi alasan yang diterima oleh Allah dan Rasulnya. Mereka telah mengucapkan suatu kalimat kekafiran, meski mereka katakan bahwa mereka mengucapkan kalimat itu atas dasar gurau belaka, senda gurau belaka. Tetap tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala halaman 50, oleh karenanya kata beliau, renungkan syubhat berikut ini, yaitu ucapan mereka, mengapa kalian mengkafirkan orang-orang Islam yang mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka mengerjakan sholat dan puasa,
kemudian renungkan jawaban syubhat itu, karena jawaban ini adalah termasuk paling bermanfaat di antara isi lembaran-lembaran itu. Nah, lembaran-lembaran ini. Nah, ini dinyatakan oleh beliau rahimallahu taala, syubhat yang semacam ini, kemudian jawaban ini, karena ini adalah syubhat yang terhitung syubhat yang paling masyhur lah ya. Syubhat yang paling masyhur. Kemudian juga jawaban beliau ini kita melihat bagaimana beliau panjang lebar dalam menjawab, ini merupakan perhatian beliau yang luar biasa ya, yang mendalam terhadap syubhat ini. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan menjumpai syubhat-syubhat ini apabila kita pulang kampung. Jadi oleh karena itu kata beliau, perhatikanlah baik-baik, kemudian renungkan kata beliau jawaban syubhat ini. Karena jawaban ini adalah termasuk paling bermanfaat di antara isi lembaran-lembaran ini. Nah, kita lihat footnote-nya di situ. Footnote 22, apa katanya di situ? Itu karena, itu sebabnya adalah sesungguhnya syubhat mereka ini adalah yang paling sangat mengelabui dalam menyusupkan kebatilan. Nah, kenapa? Dikatakan oleh beliau syubhat ini adalah syubhat yang paling oleh karena kurunkan syubhat berikut ini, itu ucapan mereka sampai akhir ini kata beliau adalah syubhat yang mendalam ya. Nah, karena sesungguhnya syubhat mereka ini adalah yang paling sangat mengelabui dalam menyusupkan kebatilan. Sebab orang yang telah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, mengerjakan sholat dan puasa, jika dituduh bahwa ia kafir, hal itu adalah suatu keganjilan yang besar. Dan ini terjadi fakta ya, fakta di zaman kita sekarang, di Nusantara khususnya. Dan bahkan menuduh kafir dan seterusnya dengan bahasan-bahasan yang umum, sekalipun itu dikatakan sebagai radikal. Dikatakan sebagai radikal. Dan bahkan teroris malah. Dan ini tidak lain tidak bukan karena kejahilan. Kata footnote-nya ini, padahal dia tidak mengerti bahwa dia telah menghancurkan amalan-amalan kebaikannya sendiri dengan sebab kesyirikan dan doanya kepada selain Allah dari jawaban-jawaban sebelumnya. Nah, jadi padahal kita ulangi, dia tidak mengerti bahwa dia telah menghancurkan amalan-amalan kebaikannya sendiri dengan sebab kesyirikan dan doanya kepada selain Allah. Karena kalau sudah syirik, berdoa kepada selain Allah, ya tentu amalannya akan hancur, lebur, tidak ada artinya. Karena sesungguhnya kata footnote-nya itu, jadi tidaklah bermanfaat ibadah itu bagi dirinya. Jadi tidaklah bermanfaat ibadahnya itu bagi dirinya. Karena sesungguhnya barang siapa yang tidak berpegang teguh kepada tauhid, maka ia belum menyembah Allah dengan sebenarnya. Untuk itu, jawaban ini termasuk jawaban yang paling bermanfaat. Nah, jadi silakan dibaca, dipahami jawaban-jawaban syubhat yang tadi. Karena memang faktanya memang seperti itu ya. Banyak di Nusantara kita yang tidak terima mereka dikatakan kafir, dikatakan musyrik. Nah, dengan alasan mereka pergi kuburan dan seterusnya. Baik. Kemudian selanjutnya jawaban yang terakhir dari syubhat yang ke-11 ini adalah ini sekaligus jawaban yang ke-8 dan ke-9 ya. Jawaban yang ke-8 dan jawaban yang ke-9. Dan termasuk dalil atas hal itu juga adalah apa yang sudah Allah ceritakan tentang Bani Israel dengan keislaman, keilmuan, dan kesalehan mereka. Nah, masih saja mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatlah untuk kami suatu Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan berhala. Nah, ini jawaban yang ke-8. Ini fakta juga yang disampaikan oleh beliau ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada mereka-mereka yang mengatakan syubhat. Tidak hanya pengkafiran atau murtad ya, tidak hanya berlaku bagi umat Nabi SAW saja, tapi juga berlaku kepada Bani Israel. Nah, sedang kita tahu bersama ya, Bani Israel ini adalah
keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Yakub ini yang namanya Israel. Dah kita sebutkan Israel ini sama artinya dengan Abdullah. Isra dan Il. Isra dan Il. Isra ini abdun, hamba. Il ini Allah. Berarti Israel maknanya adalah hamba Allah, sama dengan Abdullah. Maka oleh karena itu para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, mengingatkan kepada kita, tuh bangsa Israel atau bangsa Yahudi sekarang ini jangan sebut Israel. Ya, kenapa? Karena kalau mereka disebut Israel justru bangga ya, karena Israel maknanya adalah hamba Allah. Sebut saja mereka Yahudi. Nah, begitu. Nah, Yahudi. Kalau Yahudi ya udah, tidak bermakna hamba Allah. Tapi kalau Israel itu maknanya adalah hamba Allah. Jadi mereka agak besar kepala lah begitu. Jadi ya kalau bisa ya kita sebut mereka Yahudi saja, jangan Israel. Nah, jadi Bani Israel, dan kita ketahui bersama Bani Israel ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian kabilah-kabilah, dari sekian manusia dengan banyak nikmat-nikmatnya. Ya, di antaranya adalah para nabi, ya, para rasul banyak diutus dari kalangan Bani Israel. Kembali kita ulangi, dan termasuk dalil atas hal itu juga adalah apa yang sudah Allah ceritakan tentang Bani Israel. Nah, tentunya Bani Israel ini dengan keislamannya, keilmuannya, dan kesalahan mereka, kesalehan mereka, masih saja mereka mengatakan kepada Nabi Musa, Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatlah untuk kami suatu Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan berhala. Ini padahal ini sudah Islam ya. Ingat ya, semua agama para rasul, semua agama para nabi itu semuanya Islam semuanya. Ya, tidak terluput Bani Israel, agamanya Islam, cuma syariatnya saja yang berbeda. Namun demikian, tetap mereka itu ada di antara mereka yang berbuat kesyirikan, yang mau dibuatkan berhala. Ya, ini tentu kafir, kufur terhadap Allah, terhadap Nabi Musa pada waktu itu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan ucapan beberapa sahabat. Dan ucapan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, katanya di sini, ij'al lana dzata anwat. Buatlah untuk kami dzatu anwat, nama sebuah pohon. Dengar ucapan itu, Rasulullah SAW bersumpah bahwasanya ucapan itu serupa dengan ucapan Bani Israel, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala. Dan ini hadisnya masyhur ya, ketika perang Hunain pada waktu itu ada di antara pasukan-pasukan Rasulullah SAW, yaitu sahabat-sahabat Rasul yang baru masuk Islam, yang masih belum mampu atau belum bisa melepaskan secara keseluruhan ya iktikat keyakinan mereka dari keyakinan terdahulu, sehingga ketika mereka sampai di suatu pohon ya, pohon besar, di situ mereka meminta ini, ij'al lana dzata anwat, buatlah untuk kami dzatu anwat. Itu ini tempat untuk digantungkan persenjataan mereka, tidak lain tidak bukan niat mereka adalah untuk untuk tabarruk ya, untuk mencari berkah supaya lebih kuat dan seterusnya. Ya, tentu ini keyakinan syirik ya, keyakinan syirik, sehingga ini tidak diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mungkin ya itu akan diterima oleh Rasulullah SAW, sedang itu adalah bentuk kesyirikan. Nah, jadi menggantung-gantungkan atau meniat-niatkan sesuatu yang memiliki kekuatan di sisi atau selain Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyadu billah. Oleh karena itu kata beliau di sini, mendengar ucapan itu Rasulullah SAW lalu bersumpah bahwasanya ucapan itu serupa dengan ucapan Bani Israel. Nah, yang tadi ucapan Bani Israel surah Al-A'raf ayat 138 yang tadi kita bacakan. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatlah untuk kami suatu Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan berhala.
Nah, jadi ucapan sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam yang tadi, yang ingin dijadikan tempat menggantung senjatanya, di situ dia tabarruk, ya, meyakini ada kekuatan-kekuatan dan seterusnya, itu ibarat sama hukumnya dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Walaupun sahabat-sahabat tadi tidak mengatakan persis sama dengan ucapan Bani Israel. Karena kalau ucapan Bani Israel kan mereka meminta berhala. Nah, buatlah kami suatu Tuhan. Langsung meminta berhala. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam tadi tidak minta berhala. Mereka minta tempat untuk menggantungkan senjatanya. Nah, di situ tempat gantungnya itu ada nilai-nilai mistisnya. Begitu. Nah, mereka tidak tadi, sekali lagi mereka tidak meminta berhala untuk disembah, tidak. Sebagaimana halnya Bani Israel tidak. Tapi itu dihukumi sama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihukumi sama. Nah, ini sebagai bantahan yang terakhir dari beliau rahimahullahu taala tentang syubhat yang ke-11. Nah, ini sudah jelas sekali. Jadi 9 bantahan, ya, jawaban dari syubhat yang ke-11 tadi yang mereka tidak terima dikatakan syirik, ya, karena akibat mereka pergi ke kuburan-kuburan, ya, padahal mereka bersyahadat. Ini dia jawaban-jawabannya. Oleh karena itu beliau rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita agar betul-betul renungkan jawaban syubhat ini, fahami, ya, untuk, ya, ada faedahnya di kemudian hari untuk kita jelaskan, ya, orang-orang yang memiliki syubhat yang sama dengan orang-orang seperti ini. Nah, kita juga ingatkan bahwa kita tidak ada yang menjamin keselamatan kita, ya, dari kesyirikan. Tidak ada yang menjamin. Dan itu yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syirik, kufur. Nah, walaupun bentuknya kufur yang samar. Nah, ini semua takutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, ya, agar kita terjauh daripada kesyirikan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam. Jadi kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang kita ketahui. Wa na'udzubika wa a'udzubika minasyirkil ladzi la na'lam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang kita tidak ketahui. Dan ini bentuknya atau isyarat dari Rasulullah SAW bahwa selama kita masih hidup, selama itu kesempatan kita untuk masuk ke dalam jurang kesyirikan itu banyak, baik sadar maupun tidak kita sadari. Baik, ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah jawaban dari syubhat yang ke-11. Jadi sudah kita selesaikan jawaban-jawabannya, alhamdulillah. Yang tadi kita sebutkan sejumlah lebih kurang 9 jawaban. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke syubhat berikutnya. Baik. Yaitu syubhat yang ke-12. Syubhat yang ke-12. Nah, jadi ditulis saja di situ karena di kitabnya tidak ditulis, ya. Di pembagian-pembagian ini kita ambil dari syurah atau pensyarah kitab Kasyfus Syubhat. Nah, jadi ditulis saja. Ini adalah sekarang kita masuki syubhat yang ke-12. Apa syubhat yang ke-12? Kita baca ini di halaman 51. Tetapi kata beliau, orang-orang musyrik mempunyai syubhat yang mereka pakai sebagai hujjah dalam kisah Bani Israel itu. Nah, syubhat itu adalah mereka mengatakan bahwa Bani Israel itu tidak kafir. Begitu pula beberapa sahabat yang telah mengatakan, buatlah untuk kami pohon Dzatu Anwab. Mereka pun tidak kafir. Nah, padahal sudah jelas, ya. Sudah jelas. Ayatnya sudah jelas tadi kita bacakan. Hadisnya pun sudah jelas. Rasulullah SAW menentang. Nah, tidak menerima. Nah, ini sudah jelas. Kalau sudah jelas menyelisih akidah, sudah kafir. Tapi lagi-lagi yang namanya syubhat. Lagi-lagi yang namanya syubhat.
Padahal syubhat ini ya ringan sekali syubhat ini. Apa syubhatnya? Kata mereka, eh, apa, eh, kaum Nabi Musa itu tidak kafir. Yang mengatakan buatlah untuk kami suatu Tuhan atau berhala. Tidak kafir. Begitu juga para sahabat Nabi yang baru masuk Islam yang minta tempat untuk menggantung senjatanya, itu pun tidak kafir. Nah, taib. Apa jawabannya? Kita baca. Jawaban beliau rahimahullahu ta'ala. Sebagai jawabannya, hendaklah Anda katakan, sesungguhnya Bani Israel tidak melakukan itu. Demikian pula orang-orang yang telah memohon kepada Nabi SAW tidak juga melakukan itu. Tetapi jika melakukan itu, yakni membuat Tuhan berhala, jelas mereka akan kafir. Nah, ini luar biasa ya beliau rahimahullahu ta'ala. Jawabannya memang tidak perlu dalil, ya, tidak perlu dalil. Ini analisa akal pun, ini kalau dipakai pun insya Allah paham gitu, insya Allah paham. Jadi kata syubhatnya tadi kan Bani Israel yang minta Tuhan, minta berhala, itu tidak kafir. Kemudian sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam, yang minta tempat gantungan pedangnya itu supaya sakti dan seterusnya, tidak kafir. Ya memang tidak kafir, mereka itu tidak kafir. Kenapa tidak kafir? Tidak jadi, karena tidak jadi melakukan. Ya, karena dia tahu Nabi Musa, kemudian Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu melarangnya. Jadi mereka tidak jadi. Kalau jadi ya confirm kafir. Nah, confirm kafir. Ini sahabat-sahabat Nabi SAW yang tadi, yang minta tempat gantungan supaya pedangnya menjadi sakti itu. Nah, apakah kafir apa tidak? Ya jawabannya memang tidak kafir. Kenapa? Karena tidak jadi. Rasulullah SAW tidak buatkan, tidak izinkan. Nah, jadi karena itu tidak terjadi, jadi tidak terjadi kekafiran, tidak jadi kemurtadan, tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, itu udah confirm. Itu namanya mafhum mukhalafah namanya. Mafhum mukhalafah. Mafhum sebaliknya, itu namanya. Jadi pemahaman di balik itu. Jadi pemahaman lawan daripada pemahaman yang ada. Ya, sekarang ini pemahamannya adalah karena mereka tidak buat, tidak melakukan, jadi mereka tidak kafir. Apa pemahaman sebaliknya? Pemahaman sebaliknya adalah apabila mereka lakukan, jelas kafir. Itu namanya mafhum mukhalafah. Nah, di dalam kitab-kitab qaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ini sudah jelas. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, seperti juga tidak ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa orang-orang yang dilarang Rasulullah SAW itu, andaikan tidak mentaati beliau, ini andaikan tidak mentaati beliau dan mengambil zatu anwab, itu sesudah mereka dilarang, niscaya mereka pun menjadi kafir. Dengan demikian terjawablah. Nah, jelas ya jawabannya. Ya, karena tidak kafir karena belum tidak jadi melakukan. Jadi kalau melakukan ya sudah jelas kafir. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala masih di halaman 51 paragraf yang terakhir. Ini beliau akan menyampaikan ya. Ini berkaitan dengan faidah. Nah, faidah daripada hadis Nabi SAW. Ini kata beliau rahimahullahu taala, akan tetapi kisah ini memberi pelajaran. Ya, kisah Dzatu Anwat ini sebagai faedah tentunya. Kisah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam yang minta itu tempat gantungan senjata. Akan tetapi kisah ini memberi pelajaran bahwasanya seorang muslim, bahkan seorang ulama, seorang alim, ya, terkadang dapat terperosok ke dalam macam syirik tanpa sepengetahuannya. Ya. Dengan demikian kisah ini pun memberi pelajaran kepada kita agar belajar dan berhati-hati serta mengerti bahwa ucapan seorang bodoh, kami sudah paham tauhid itu adalah kebodohan yang terbesar dan termasuk makar tipu daya setan yang terbesar. Nah, jadi dari hadis Dzatu Anwat yang tadi kita sebutkan, itu di antara faedahnya kata beliau adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang ketika itu masih bersama Rasulullah SAW pun tidak tahu hal ini. Tidak tahu hal itu sebagai bentuk kesyirikan. Nah, lalu bagaimana orang-orang yang tidak bersama Rasulullah SAW? Ya sudah barang pasti ya, sudah menjadi kepastian mereka tentu lebih jauh daripada ilmu tauhid.
Jadi oleh karena itu kata beliau rahimahullahu taala di sini bahwa ucapan orang-orang jahil, orang bodoh, kami sudah paham tauhid itu adalah kebodohan yang terbesar dan termasuk makar tipu daya setan yang terbesar. Nih, jadi ucapan seseorang sudah paham tauhid, begitu ya, sudah paham akidah, ini semua adalah tipu daya setan, talbis iblis yang nyata tentunya. Kenapa demikian? Karena apabila orang itu telah mengatakan dirinya paham ilmu yang sangat mendasar ini, tauhidlah, akidah ini, itu dia menjadi akan malas. Jadi kalau udah mengatakan dirinya paham, berilmu, itu biasanya malas. Malas menuntut ilmu tauhid. Ini dibahas tauhid, dibahas akidah, ucapnya tauhid lagi, akidah lagi. Memang tidak ada bahasan lain apa? Begitu. Kita kan sudah sering dengarnya. Kita kan sudah sering membahasnya. Kita kan sudah paham. Nah ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, itu tipu daya syaitan, talbis iblis yang terbesar. Nah, bukan kecil lagi, yang terbesar. Nah, oleh karena itu lagi-lagi kita ingatkan, kita apalagi ya di sini, ya di Qatar atau mungkin di Oman di situ ya, yang kita memang datang di sini untuk kerja, gitu ya, untuk kerja. Jadi waktu kita memang lebih banyak untuk kerja. Jadi oleh karena itu ketika kita menuntut ilmu, membahas suatu kajian ilmu, ya tentu kita harus pilih kajian-kajian yang paling utama di antara utama. Karena seluruh kajian agama itu penting semua, utama semua. Tapi karena kita ini waktunya sempit, jadi tentunya kita harus pilih mana yang paling penting. Mana yang paling penting? Nah, yang paling penting dalam kehidupan kita ini kita harus jaga tauhid kita, jaga akidah kita, jangan sampai terpesong, jangan sampai tauhid kita rusak, karena itu bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedang tadi diingatkan oleh penulis rahimahullahu taala, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun memang baru masuk Islam ya, tapi tetap namanya sahabat bersama Rasulullah SAW pun terluputi ya dari mereka akan permasalahan syirik ini, apalagi kita, gitu. Apalagi kita. Oleh karena itu, ucapan puas, paham, telah berilmu dengan ilmu tauhid ini, ya tentu talbis iblis. Jadi oleh karena itu tetap semangat ya, menuntut ilmu dan jangan pernah boring ya, jangan pernah bosan mengkaji, mengulang bab-bab tauhid. Walaupun itu kitab-kitabnya kecil. Walaupun itu sekali lagi kitab-kitabnya kecil. Ya, tentu kalau waktunya banyak ya, pilihan-pilihan waktunya banyak, ya tentu divariasi tentunya. Ya, sekali ini bahasan tauhid, ini bahasan tafsir, ini bahasan akhlak, ini bahasan itu kalau banyak waktu. Tapi kalau waktunya hanya sekali seminggu saja atau 2 kali seminggu saja, ya tentu ini harus ditimbang-timbang. Mana yang paling penting untuk dibahas. Jadi yang paling penting untuk dibahas adalah ini, ilmu tauhid, ilmu akidah. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala halaman 52 ya, masih di situ. Kisah ini juga memberi pelajaran. Nah, ini faedah-faedahnya. Jadi di garis-garis bawahi saja ya. Ini faedah dari beliau rahimahullahu taala dari hadis yang tadi sebutkan berkaitan dengan Dzatu Anwat. Nah, itu sahabat-sahabat yang meminta untuk tempat gantungan senjatanya tadi. Kata beliau, kisah ini juga memberi pelajaran bahwa seorang muslim jika mengucapkan perkataan kufur dan dia tidak tahu, lalu diingatkan atas perbuatannya itu, kemudian seketika itu juga bertaubat dari ucapan itu, maka ia tidak kafir. Ya, artinya diingatkan, langsung ingat, tidak melakukan, sadar begitu. Ya kalau sadar ya, kata beliau tidak kafir. Kemudian sebagaimana yang sudah dilakukan kaum Bani Israel dan sahabat yang meminta kepada Nabi dalam kisah di atas. Jadi Bani Israel yang minta kepada Musa ilah, Tuhan berhala, ia tak menjadi kafir. Kenapa tidak menjadi kafir? Ya karena sadar, itu yang mengikuti ucapan Nabi Musa. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi tadi, sadar, tidak mengikuti perintah, ucapan Nabi SAW. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan kisah itu juga memberi pelajaran. Ini berapa pelajaran dah?
disebut ini. Udah 3 ya. Dan kisah itu juga memberi pelajaran bahwasanya jika dia tidak kafir, maka dia harus ditegur dengan perkataan yang keras kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang lain dari sahabat itu. Artinya bab-bab kesyirikan, bab-bab yang menarik ya, ke pintu kemurtadan, keluarnya seorang daripada Islam, itu harus dipertegas. Ya, pertegas. Pertegas di sini tentu tidak otomatis menghilangkan hikmah ya. Tentu caranya adalah yang paling hikmah sekali. Nah, di antara caranya adalah gencar dakwah tauhid, gencar mengajarkan tauhid, gencar begitu. Menjelaskan tauhid. Nah, itu salah satu di antaranya. Oleh itu dakwah utama para anbiya, para rasul adalah tauhid. Kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW, diikuti oleh tabi'in dan tabi'in, dan juga sampai sekarang para ulama-ulama salaf. Ya. Ulama-ulama yang berpegang teguh di atas manhaj salaf, ini dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama di antara mereka. Tidak ada di antara para ulama bermanhaj salaf di zaman kita sekarang ini, melainkan mereka pasti menjelaskan berkaitan dengan tauhid. Baik dengan cara mengkaji kitab-kitab tauhid langsung atau menulis kitab-kitab tauhid dengan tulisan dan penjelasan dari mereka pribadi. Baik, ini dia ayul ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi dari sini kita ketahui bersama bahwa syirik ini, kesyirikan adalah bahaya laten istilahnya, bahaya yang terus mengintai, mengintai secara langsung maupun tidak langsung. Karena orang alim saja, orang yang telah berilmu saja, itu masih tidak aman terhadap kesyirikan ini, apalagi orang-orang yang awam. Orang-orang yang rajin belajar sekalipun, itu tidak menutup kemungkinan untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, baik besar maupun kecil, apalagi orang yang malas-malasan. Oleh karena itu tidak ada kata lain bagi kita untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu, khususnya kitab-kitab yang mengkaji tauhid, yang mengkaji akidah. Nah, ayyuhal ikhwatul akhwat rahimani wa rahmakumullah jami'an, kita ingatkan juga berkaitan dengan ucapan-ucapan tadi, ini kafir, ini musyrik, merujuk kembali kepada penjelasan-penjelasan sebelumnya, yaitu kaitannya dengan pengkafiran yang mutlak ya, dengan pengkafiran yang muayyan. Ada takfir mutlak ya, takfir yang menyeluruh secara umum, yaitu sifat. Jadi kita kafirkan secara umum apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dari sifat-sifat yang ada. Kemudian yang kedua, takfir muayyan, takfir pribadi-pribadi, orang per orang. Maka kalau takfir pribadi-pribadi, ini bukan menjadi urusan orang sembarangan. Nah, dia harus menegakkan hujah kepada orang tersebut. Jadi semua ini kita pelajari ya, secara kebanyakannya, keumumannya kita pelajari berkaitan dengan takfir mutlak, takfir secara umum. Bukan berarti setelah kita kaji ini, kita keluar ya dari kajian ini, lalu kita main tuduh, dan tuduh. Nah, ini kafir, ini musyrik dan seterusnya, bukan itu. Nah, tapi kita mempelajari bahwasanya secara keumuman ada di situ takfir yang mengkafirkan. Ya. Dan itu tentu untuk kewaspadaan kita dan keluarga kita ya, yang terdekat, selanjutnya kawan-kawan kita dari kaum muslimin yang ada. Baik, ayyuhal ikhwatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kiranya sampai di sini bahasan kita untuk halaqah kali ini. Adapun syubhat-syubhat berikutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran urusannya, memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa kembali seterusnya melanjutkan bahasan kitab ini dan kitab-kitab lain dalam bahasan-bahasan yang pernah kita bahas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.